dengan bagaimana pemanfaatan dana desa untuk uh, kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Alor. Jadi berkaitan dengan bagaimana desa dalam hal ini memanfaatkan dana desa, itu dari Kementerian Desa setiap tahunnya sudah mengatur di dalam regulasi, baik itu dalam bentuk peraturan Menteri Desa maupun keputusan Menteri Desa itu sendiri. Nah, untuk bagaimana desa lebih konsen lagi untuk bisa memanfaatkan dana desanya secara optimal. Misalkan kita ambil contoh di setiap tahun itu kita juga fokus kepada bantuan langsung tunai dana desa yang memang sudah diatur persentasenya sebesar 15%. Nah, tidak hanya itu, tetapi untuk tahun 2025 itu kami juga lewat Kementerian Desa mengatur untuk bagaimana kita memperhatikan soal iklim. Nah, karena memang sama-sama kita ketahui bahwa kondisi saat ini cuacanya tidak menentu. Siap. Contohnya sekarang sudah beberapa hari kita memasuki musim penghujan. Siap. Kayak macam Desember Iya, jadinya. seperti Desember sudah, padahal belum. Belum ya. Jadi kondisi-kondisi ini juga menjadi perhatian khusus untuk Kementerian Desa, karena memang ini akan berimplikasi atau berdampak langsung terhadap masyarakat kita, khususnya yang petani, di mana mereka juga harus bisa menyesuaikan dengan iklim yang ada untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kami juga dalam hal mendukung program pemerintah secara berjenjang baik dari pusat hingga pada pemerintah daerah, kita punya anggaran 20% untuk ketahanan pangan dan hewani. Yang dimana anggaran tersebut kita ingin desa itu lebih fokus untuk menggali potensi dan karakteristik desa itu sendiri. Sehingga besar harapan dari Kementerian Desa itu dengan dana desa 20% itu target kita 2. Yang pertama itu bagaimana kita bisa mendukung program swasembada ya. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa ini merupakan sebuah proses yang cukup panjang. Tetapi paling tidak dari sektor pangan yang ada itu setidak-tidaknya ada yang bisa kita swasembada seperti itu. Lalu yang kedua target kita adalah dengan menyambut baik program dari pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo tentunya yang sudah sama-sama kita ketahui berkaitan dengan makan siang bergizi gratis bagi anak-anak. Nah, ini juga ada irisan langsung dengan bagaimana dana desa 20% itu bisa dimanfaatkan. Dan masih banyak lagi tentunya sektor potensi-potensi di desa, lalu pariwisata juga menjadi konsen, dan tidak kalah pentingnya menyangkut dengan kesehatan ini, orientasi atau prioritas dana desa itu juga kita fokus pada bagaimana kita mencegah dan menangani stunting itu sendiri, dan juga penyakit menular. Kurang lebih demikian. Siap. Dan kalau terkait dengan pandangan dari Bapak sudah disampaikan, apa indikator utama nih keberhasilan dari dana desa nih? Kalau indikator yang paling mendasar itu adalah perlu adanya kolaborasi dan sinergitas dari seluruh pihak. Semua elemen masyarakat ya? Iya, tentu. Kalau dilihat dari misalkan masyarakat, maka kita sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Baik mulai dari proses perencanaannya, lalu kemudian pelaksanaannya, bahkan kita sama-sama juga mengkawal pada proses pertanggungjawabannya. Sehingga memang harus dipahami secara bersama bahwa dana desa ini memang milik masyarakat yang kemudian diserahkan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mengatur dan mengelola, sehingga perlu perhatian secara bersama. Nah, itu dari sisi masyarakatnya. Lalu dari sisi pemerintahannya juga harus tahu dan pasti paham itu pemerintah bahwasanya kita di desa itu tidak punya OPD atau instansi secara teknis yang bisa memberikan edukasi atau pemahaman terhadap pemerintahan desanya dan juga masyarakat. Sehingga kolaborasi dan sinergitas ini menjadi harapan yang paling besar yang bisa kita lakukan untuk bagaimana desa itu berkembang. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau mau dibilang desa untuk berkembang itu juga pasti ada program-programnya. Tentu. Nah, program apa saja kalau boleh tahu? Nah, program kalau secara berjenjang yang sudah diatur di dalam regulasi,
dalam hal ini peraturan Menteri Desa dan juga Kepmendesa, itu memang seperti yang tadi disampaikan. Siap. Tentu ini menjadi pintu masuk untuk masyarakat dan juga pemerintah di desa untuk bagaimana bersama-sama membahas itu dalam forum musyawarah di tingkat desa. Nah, ini menjadi hal yang paling terpenting. Nah, tantangan kita di Kabupaten Alor ini memang harus kita memulai dengan era yang baru, di mana kalau kita melihat sejak Presiden Prabowo, lalu kemudian kita punya gubernur yang baru juga, pemerintah daerah dalam hal ini bupati juga baru. Siap. Nah, sehingga ini menjadi dasar pijak kita untuk desa harus memulai perencanaan itu dengan kita mulai menyusun RPJMDes ya. Siap, ya. Nah, itu perlu ada penyelarasan arah kebijakan. Sehingga harapan kita dalam keberlanjutannya atau pelaksanaannya itu tidak tumpang tindih. Siap. Karena ini memang menjadi tantangan secara bersama, karena kadang-kadang pemerintah daerah juga ada program A, dari pusat juga ada. Sejauh ini perjalanan programnya berjalan baik? Berjalan baik, Oke. luar biasa. Meskipun ada beberapa tantangan yang memang harus kita Apa tantangan itu? Nah, kalau tantangan itu seperti tadi, bagaimana kita mengoptimalkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, lalu kemudian adanya kolaborasi dan sinergitas lintas sektor. Nah, baik itu misalkan kita ambil contoh, kalau kita berbicara terkait dengan ketahanan pangan dan hewani, maka irisannya tentu berkaitan dengan dinas pangan, lalu ada dinas pertanian, perikanan, dan juga dinas peternakan. Nah, ini perlu duduk bersama untuk melakukan sinergitas. Karena tentu dalam mensukseskan program ini harus ada pendampingan. Nah, pendampingannya secara teknis, kami akui dan sadari bahwa sebagai pendamping tentu masuk pada ranah-ranah teknis yang memang kami ada keterbatasan juga. Siap. Kita harus terbuka tuh teman-teman. Sebagai pendamping profesional, mungkin ada masyarakat-masyarakat yang bisa untuk berkomunikasi. Kalau orang timur ada laporan-laporan lah yang disampaikan kepada pendamping profesional. Apa kemungkinan masyarakat pernah menyampaikan hal-hal yang di luar daripada teknis sebagai pendamping profesional? Kalau informasi atau masukan lah dari masyarakat memang banyak, cukup banyak dan kompleks sekali. Dan itu yang dibutuhkan. Ya, dan itu yang kita butuhkan. Bahkan kita melihat sekarang adik-adik mahasiswa, kemudian ada beberapa pihak mungkin mewakili aliansi atau apa, juga menyuarakan hal itu, maka itu merupakan hal yang baik. Dan memang kami dari program itu sangat mengharapkan kalau bicara berkaitan dengan dana desa, maka itu menjadi perhatian kita semua. Jadi siapapun kami sangat terbuka untuk bisa menerima dan menampung seluruh informasi dan juga tentu ada hal-hal yang memang perlu ditindaklanjuti secara program. Tentu itu berpulang dari kewenangan kami sebagai tenaga pendamping profesional, tugas dan peran kami seperti itu. Berapa banyak nih kalau boleh tahu yang menjadi pendamping profesional? Kalau kami di Kabupaten Alor saat ini kurang lebih ada 77 orang. 77 orang. Yang memang sudah diatur secara berjenjang. Ada di tingkat kabupaten, kemudian ada di tingkat kecamatan juga dan juga desa. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan buat rekan timnya dari 77 orang ini? Kan ini bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya. Iya kan? Berhadapan dengan berbagai macam karakter, berbagai macam suku, berbagai macam pola pikir yang mau dibilang ada yang bilang SDM belum sampai lah dan sebagainya. Cara komunikasi juga yang kita arahkan ke sini tapi ke sana gitu kan. Nah, apa yang mau Bapak sampaikan buat tim 77 ini? Yang paling perlu untuk saya sampaikan dan untuk menjadi perhatian kita semua bahwa kita di Alor ini hebat. Kalau bicara tentang sumber daya manusia, kita luar biasa. Bicara tentang sumber daya alam, kita juga luar biasa. Dari artinya anugerah Tuhan ini yang memang perlu kita sama-sama optimalkan. Nah, berkaitan dengan bagaimana kita membangun tim untuk bisa melakukan optimalisasi dalam proses pendampingan di masyarakat atau dalam hal ini melalui program dana desa ini, maka kita membangun kolaborasi itu tentu landasannya harus kita perkuat. Nah, misalkan kalau untuk saat ini memang
regulasi itulah yang menjadi acuan kita bersama, agar setiap hal-hal yang kita lakukan tentu punya dasar hukumnya. Apalagi bicara soal anggaran ini kan hal yang sensitif. Bilang saja dana ini. Iya, kalau bicara dana itu pasti sensitif. Dan memang saat ini memang mungkin menjadi perhatian semua karena ini ada kaitannya juga dengan program pemerintah yang memang bisa menjadi ruang untuk semua mata melihat. Nah, kira-kira peran pendamping itu seperti apa? Karena memang masyarakat menaruh harapan besar untuk bagaimana program ini bisa menjawab persoalan-persoalan di desa, bisa menjawab apa menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Baik. Dan pendengar di mana saja berada, di menit ke-30 lepas dari pukul 9 pagi masih kita berbincang bersama dengan salah satu pendamping profesional yang ada di Kabupaten Alor dan Bapak Syahbudin. Siap. Kita tahan sebentar untuk yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tahukah Anda, RRI Digital bukan hanya radio, tapi jendela informasi dan juga inspirasi tanpa batas di genggaman Anda. Jelajahi beragam pengetahuan, kisah inspiratif, dan wawasan baru setiap hari. Unduh aplikasinya dan perluas cakrawala Anda. Unduh aplikasinya di App Store dan di Play Store. Segala penghujung Media dan RI Stasiun Provinsi Alor. Jawa, tapi warganya nggak bisa berbahasa Jawa. Negaranya aneh ya. Faktanya, dan sebelum mampu bernamakan Jawa, mungkin memang dengan orang Jawa. Sejak Indonesia, Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chulalongkorn yang pemerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya orang Jawa pun bermigrasi dengan ke Bangkok. Sehari mereka kenal dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Sebenarnya mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kendur dan mantu. Kenduri juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambungan, sayur asem, besar, dan lainnya. Alor, pagi ini. Masih di Alor pagi hari ini, masih bersama dengan Angki dan masih bersama dengan narasumber Bapak Syahbudin Syahrif selaku tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Alor, salah satu pendamping profesional yang hadir di studio untuk berbincang terkait dengan topik optimalisasi dana desa untuk peningkatan kesejahteraan warga. Nah, kalau bicara soal namanya kesejahteraan warga nih, partisipasinya seperti apa nih yang Bapak sudah langsung di lapangan dari masyarakat itu dilibatkan perencanaan pembangunan desa ini, sejauh mana partisipasi mereka? Ya, baik. Terkait dengan partisipasi masyarakat, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses perencanaan itu perlu untuk bisa kita pastikan semua pihak terlibat. Baik itu dari peran pemuda itu sendiri, tokoh perempuan yang memang secara umum kalau kita melihat di NTT rata-rata seperti itu. Partisipasi dari perempuan ini yang memang masih cukup rendah yang perlu kita dorong. Bahkan memang waktu tahun-tahun belakangan itu memang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa pernah juga mengeluarkan semacam regulasi berkaitan dengan bagaimana kita meningkatkan desa secara inklusif.
dengan cara keterlibatan perempuan, baik itu dalam proses perencanaan di tingkat desa. Nah, kalau untuk kita melihat di Kabupaten Alor cukup baik, ya, partisipasi dari masyarakat. Tinggal itu tadi menjadi catatan kritis kita adalah soal bagaimana memberi ruang kepada perempuan untuk bisa terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan. Berarti ini juga salah satu tantangan ya? Tantangan untuk kita semua. Jadi ini memang merupakan sebuah hal yang memang kadang-kadang juga ketika kami tenaga pendidikan profesional terlibat dalam atau memfasilitasi desa dalam proses musyawarah di tingkat desa, itu kalau kita melihat secara kasat mata perempuannya itu ada, tetapi persentasinya memang masih di bawah 30%. Lalu kemudian ketika jam-jam siang itu kita lihat perempuan itu dengan sendirinya menghilang karena mereka harus mempersiapkan makan siang dan lain sebagainya. Jadi memang ada satu fenomena di NTT pada umumnya dan juga khususnya di Kabupaten Alor itu bahwa perempuan itu hadir dalam proses perencanaan desa atau musyawarah desa itu sudah memposisikan diri sebagai panitia seksi konsumsi lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi dengan tidak mengurangi kondisi yang ada ini, kita tetap mengajak, kemudian memastikan pada pemerintahan di desa untuk kalau bisa setiap proses yang ada di desa itu pastikan semua unsur masyarakat itu terlibat. Dan mungkin banyak juga yang mungkin tidak terpotret ya, bahwa di desa-desa itu dalam hal penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan sarana prasarana itu juga melibatkan masyarakat. Ya, karena memang swakelola dalam konteks untuk bagaimana kita membangun apa yang menjadi sarana prasarana kebutuhan di tingkat desa itu pada umumnya kita melibatkan masyarakat. Ya. Berarti partisipasi yang menurut dari persentase yang hadir itu memang kurangnya dari wanita ya, dalam artian yang diharapkan agar supaya bisa berpartisipasi lebih apalagi ya, mau dibilang lebih giat lagi, lebih banyak lagi lah persentasenya. Nah ini kalau bicara soal namanya partisipasi dari masyarakat yang Bapak sampaikan bahwa cukup baik ya kan. Nah ini mekanisme pengawasan untuk dana desanya agar tidak disalahgunakan. Ini bahaya nih kalau sudah sampai di situ nih ya. Kalau sudah partisipasi mulai kurang dan dikatakan cukup baik, artinya wah ini bagus nih untuk pengelolaannya. Nah ini agar supaya ini kan mau dibilang tadi awal-awal kan wah ini kalau bicara soal namanya dana ini apalagi bukan sedikit banyak gitu kan. Nah ini agar tidak disalahgunakan sebagai pendamping profesional, apa yang mau Bapak sampaikan? Iya baik. Perlu diketahui bahwa untuk tahun 2025 itu pagu dana desa untuk Kabupaten Alor itu sebesar 131 miliar lebih. Ya untuk koma-komanya kita tidak begitu. Iya. Tetapi pada prinsipnya sepakat bahwa anggaran ini tidak sedikit. Nah tentu kalau kita manfaatkan dengan baik dan optimal, maka akan memberi dampak yang luar biasa terhadap desa-desa yang ada di Kabupaten Alor. Dari 158 desa ini, tentu dengan dana desa yang cukup besar ini pasti ada dampaknya. Nah berkaitan dengan bagaimana bentuk pengawasan, kurang lebih seperti itu ya. Nah kita secara kelembagaan pada tingkat desa itu ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang kita ibaratnya kalau di tingkat daerah kan ada DPR-nya desa lah seperti DPD itu. Nah itu memang sudah diberi peran oleh daerah atau dalam hal ini secara regulasi memang diatur untuk bagaimana bisa melakukan pengawasan dan juga pengendalian. Tetapi yang paling terpenting itu tadi catatannya adalah tingkat partisipasi masyarakat itu tidak dalam hal ikut bergotong royong dalam kegiatan-kegiatan untuk membangun infrastruktur saja. Tetapi partisipasi yang dimaksud adalah bagaimana kita juga bisa memastikan agar kegiatan yang kita sudah rencanakan bersama itu bisa dilakukan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah itu yang paling terpenting. Lalu kemudian pemerintah desa itu juga selalu kita ingatkan sebagai tenaga pendidikan profesional, kami selalu mengingatkan dan itu sudah diatur ya, bahwa dalam hal untuk bisa memberikan rasa transparansi terhadap publik, lalu kemudian untuk mendukung akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa,
itu kita juga mengarahkan desa untuk membuat semacam baliho-baliho atau papan infografis untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak manapun untuk melihat, oh, besaran pagu dana desa di desa tersebut berapa, rincian kegiatannya untuk dilakukan di desa itu apa saja, itu juga kami lakukan. Nah, seperti tetapi itu tadi ya, kalau kita bilang sempurna juga kayaknya kelihatan bohongnya lah kalau bilang sempurna. Ada yang kurang-kurang, iya. Tetapi itu yang menjadi perhatian kita untuk bagaimana tingkatkan agar lebih baik ke depannya. Ini yang diharapkan ya. Sepakat. Ya. Karena kalau disalahgunakan yang diseret-seret bukan 1-2 orang nih ya. Betul sekali. Itu bisa sampai di kejaksaan tuh bisa penuh tuh diseret satu. Karena betul. Di dalam desa itu yang tadi Bapak sudah sampaikan ada pemerintah kecil lagi di dalamnya. Nah itu kalau satu sudah terangkat, nah dikaitkan dan ini yang tidak diharapkan ya, agar supaya dana desa yang tadi sudah disampaikan 131 miliar ya. Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk dana desa di setiap desa di Indonesia ya, dan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dan kita masih berbincang bersama dengan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Alor, Bapak Syahabudin Syarif, yang lagi pantau di Facebook juga. Selamat pagi, mungkin yang baru dengar suaranya saya dan juga Bapak Syahabudin, saya ucapkan selamat pagi. Kita masih berbincang terkait dengan optimalisasi dana desa untuk peningkatan kesejahteraan warga. Nah, sejauh ini namanya juga masyarakat kan, kalau mau bilang dengan watak keras mereka, cara komunikasi mereka, sejauh ini ada kendala yang dihadapi, ada terkait dengan dana desa? Ada. Yang paling ekstrim ada atau jangan yang slow lah, yang soft jangan lah, yang ekstrim sekali. Kalau ekstrim ya memang ada kaitannya dengan proses pilkades ya, pemilihan kepala desa. Itu memang punya pengaruh besar sekali. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri ya. Itu terjadi pada level desa. Nah, di mana proses pemilihan kepala desanya sudah selesai, tetapi rasa-rasanya masih tetap ada terus. Iya, betul. Sudah kayak politik beneran, maksudnya politik kayak ya pemilihan inilah ya. Ya, tapi memang kalau kami dari program melihat itu hal yang positif ya. Sehingga pemerintahan desa yang nanti berjalan itu juga harus hati-hati karena ada yang melihat begitu, lawan politiknya melihat. Maksudnya betul. Sudah kalah berarti yang kalah juga pantau lu. Jadi harus kerja itu harus bagus. Oke. Ada yang sampai tutup jalan, Pak. Mudah-mudahan sih tidak lah. Mudah-mudahan tidak. Ini yang diharapkan. Nah, ini kalau bagaimana Bapak sudah menjawab tentang mekanisme, program-program, terus kendala atau tantangan yang sudah Bapak sampaikan. Ini kalau mau dibilang dana desa ini mendukung pemberdayaan ekonomi lokal seperti UMKM atau kelompok nih yang ada sekarang? Oh iya, sangat itu. Nah, ini yang memang perlu tadi seperti yang kita perlu duduk bersama untuk bagaimana, karena ini kan sekarang di era efisiensi anggaran ya. Jadi target kita dari tenaga pendamping profesional ini, kita memang sudah beberapa kali membangun koordinasi lintas sektor. Harapan kita adalah ketika kita duduk bersama, kita perlu juga untuk membuat satu skema atau merumuskan sebuah strategi untuk bagaimana dengan anggaran yang ada, dengan efisiensi anggaran yang secara umum terjadi ini, tetapi dengan adanya dana desa itu memberikan dampak, manfaat bagi masyarakat secara umum. Khususnya kita punya saudara-saudara yang memang berkecimpung di UMKM ini juga harus kita perhatikan. Nah, sebenarnya terlalu banyak. Bahkan kalau kita mau melihat praktik-praktik yang sudah berjalan, misalkan kami pernah mendampingi ibu-ibu yang ada di desa di Pura Utara, kalau tidak salah itu, memang mereka dalam hal UMKM difasilitasi oleh PKK untuk buat itu sambal ikan tali lah. Kalau di Pura kan terkenal dengan ikan tali, itu jalan juga. Jadi banyak hal yang memang kita bisa lakukan. Tapi tentu memang menjadi tantangan kita ke depan itu adalah soal pasar. Nah, ini ada irisannya juga dengan ketahanan pangan juga seperti itu. Yang menjadi kekhawatiran kita itu adalah soal pasar. Nah, sehingga pemerintah harus hadir. Dan itu tidak bisa kita duduk diam lalu menunggu saja, tetapi harus kita bergerak, jemput bola ya. Maka kami dari tenaga pendamping profesional secara berjenjang selalu membangun koordinasi dengan pemerintah
supaya kita duduk bersama Ya. untuk bisa merumuskan kira-kira dengan anggaran yang ada ini, kira-kira kita lakukannya seperti apa, skemanya bagaimana, sehingga ketika misalkan kita dorong di sektor pertaniannya, maka hasilnya itu apakah bisa kita manfaatkan. Jadi baik itu tidak hanya soal ketersediaannya saja, kemudian keterjangkauannya saja, tapi pemanfaatannya kita harus olah, ya, kita harus olah dia. Nah, ini yang perlu untuk kita atur sedemikian rupa sehingga ada keterkaitan antara satu dengan lain. Kita lakukan misalnya kita fokus di kegiatan ketahanan pangannya, tetapi itu akan memberi dampak terhadap UMKM yang ada di desa itu sendiri. Dalam artian agar supaya kan ini dalam proses kesejahteraan masyarakat juga. Iya, Dalam betul. artian juga ini juga bagaimana masyarakat juga harus bisa menciptakan ruang kerjanya masing-masing agar supaya ini kan juga membantu perekonomian keluarga yang ada di Betul. desa kan. Betul Jadi sekali. yang diharapkan agar supaya ya kayak tadi Bapak sudah sampaikan terkait dengan pangan lokal yang ada, kreativitas yang masyarakat miliki dikembangkan dengan yang namanya dana desa ini. Jangan Betul. salah gunakan. Baik. Untuk targetnya ya agar supaya pasar penjualannya juga bukan harap dari pemerintah lagi. Dalam artian Iya. kita juga punya kemampuan sendiri untuk bisa memberikan gambaran bagi sekarang kan zamannya media sosial ini kan banyak tuh Bapak. Betul. Jadi jangan tunggu yang tadi sudah Bapak sampaikan, jangan tunggu sampai masyarakat bahwa pemerintah buka ruang baru bergerak. Ya mungkin masyarakat sendiri juga harus bisa bergerak. Ya. Betul. Baik. Apakah ada desa di Alor yang bisa dijadikan contoh sukses dalam pemanfaatan dana desanya? Banyak. Contohnya. Misalkan di Desa Motombang. Kemudian kemarin juga dalam hal pengelolaan badan usaha milik desa, BUMDes, itu ada di Desa Lewalu. Kemudian berkaitan dengan bagaimana tata kelola pemerintahan, kemudian bagaimana meningkatkan sinergitas kelembagaan di tingkat desa, itu ada di Desa Belangmerang, itu juga bagus. Jadi tergantung dari sisi mana kita mau melihat desa itu berhasil dalam proses penyelenggaraan pemerintah itu sendiri dan juga pemanfaatan dana desa. Nah, seperti itu. Baik. Dan pendengar di mana saja berada di menit ke-49 lepas dari pukul 9 pagi, kita masih bersama dengan Bapak Syahbudin Syarif terkait dengan optimalisasi dana desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat atau warga. Nah, ini terkait dengan mengatasi kendala SDM yang tadi sudah awal-awal kita sampaikan dalam pengelolaan dana desa ini seperti apa upayanya? Kalau upaya tentu yang pertama itu kita butuh OPD teknis untuk bisa memberikan pendampingan terhadap masyarakat. Ya. Nah, itu yang paling terpenting. Yang kedua, memang kita di dalam pemanfaatan dana desa itu juga ada ruang yang sangat besar untuk bisa kita manfaatkan anggaran tersebut untuk melakukan semacam pelatihan-pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, bahkan dalam bentuk bimbingan teknis juga bisa, sangat bisa. Nah, tapi tentu kesemuanya itu berpulang dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau kita bicara soal kebutuhan masyarakat, maka irisannya juga nanti kembali pada bagaimana proses perencanaan di tingkat desa. Nah, tetapi yang paling terpenting itu adalah bagaimana juga, ini menjadi tantangan kita bersama, adalah membangun kesadaran. Ya, kesadaran itu tentu kita tidak bisa mengukur ya. Nah, tetapi membangun kesadaran itu tidak bisa bilang karena kita sudah pernah sampaikan, lalu sudahlah mau dengar atau tidak terserah. Tidak seperti itu. Dalam proses pendampingan di dunia pemberdayaan itu, tugas kita adalah selalu memberikan informasi, menyampaikan, memotivasi. Kalau istilah kami di pendamping itu FEMA. Fasilitasi, edukasi, mediasi, dan advokasi. Itu selalu kita lakukan. Nah, tujuan kita tidak lain dan tidak bukan untuk bagaimana kita semua perlu melihat bahwa dengan anggaran dana desa ini, kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Nah, tapi untuk kita sendiri. Sehingga kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang mengatur, dan bahkan kita sendiri yang merencanakan apa yang mau kita lakukan. Nah, sekurang lebih seperti itu.
Dan segala sesuatu sudah disampaikan selaku pendamping profesional nih ya. Ini kisi-kisinya sudah disampaikan agar supaya sebagai masyarakat yang langsung mengelola dana itu agar supaya juga bisa ya tahu ini salah, ini benar, ini salah, ini benar dan harus bisa dipilah-pilahkan Pak ya. Jadi Betul. jangan tergoda dan tergiur ya soal dana desa yang 131 M itu ya. Jadi apa sih harapan selaku pendamping profesional Bapak Syahbudin? Ya, harapan untuk semua orang-orang desa Siap. yang ada di Kabupaten Alor, Hmm. untuk membangun desa itu harus dengan hati. Siap. Lalu harus juga berhati-hati. Lagi-lagi ya. Oke. Harus hati-hati. Hmm. Karena kita semua ini tentu berjalan sesuai dengan regulasi. Ya. Nah, kalau supaya berjalan dengan hati-hati, lalu kita juga hati-hati, maka harus ikut regulasi. Aturan itu yang menjadi acuan kita untuk bagaimana kita membangun desa itu. Lalu kemudian yang terakhir, jangan sungkan atau kita segan atau malu menyampaikan kepada siapapun bahwa kita belum tahu, sehingga kita perlu dikasih tahu. Karena memang ini yang menjadi hambatan juga salah satunya. Kita kadang-kadang memposisikan diri seperti kita tahu semua hal. Tetapi kalau kita tidak tahu, banyak orang yang tahu dan bisa kita ajak untuk komunikasi supaya kita diberikan informasi yang baik dan tepat. Nah, kurang lebih seperti itulah. Baik. Apakah ada yang mau ditambahkan terkait dengan kegiatan-kegiatan ke depan? Mungkin ada yang mau disampaikan buat Ya. masyarakat atau memang ada beberapa program ke depan yang akan dijalankan? Boleh disampaikan. Baik, untuk yang kesempatan yang terakhir ini kami perlu sampaikan bahwa berkaitan dengan pemanfaatan dana desa, memang untuk kegiatan di tahun 2026 secara regulasi belum diinformasikan atau belum dikeluarkan regulasi berkaitan dengan pemanfaatan dana desa 2026. Tetapi kisi-kisinya sudah ada. Bahwasanya untuk ke depan, nah perlu kita belajar dari yang sudah-sudah, yang kurang perlu kita tingkatkan. Itu bicara soal kualitas perencanaan itu sendiri. Lalu kemudian yang menjadi tantangan kita adalah tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri, yang memang ketika kita sudah merencanakan, maka tolong kita sama-sama juga melaksanakan itu. Menjalankan. Ya, seperti itu. Dan bagaimana kita mengukur kualitas dari perencanaan itu sendiri, itu berpulang pada kita semua, di mana rencanakan apa yang bisa kita kerjakan dan kerjakan apa yang sudah kita rencanakan, itu kuncinya. Nah, sehingga kalau itu bisa kita lakukan, maka akan memberi dampak yang luar biasa terhadap masyarakat. Dan untuk mencapai target kesejahteraan masyarakat yang secara umum itu bisa kita capai. Baik, demikian perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Syahbudin Syarif sudah menyempatkan hadir ya, walaupun Siap. dengan kesibukan yang luar biasa. Terima kasih. Selaku tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kabupaten Alor, dan yang lagi pantau di Facebook, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga apa yang sudah disampaikan dalam perbincangan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan saya ingin menolong, ada salah kata Bapak, mohon izin, salah, minta maaf. Dan selaku presenter pagi hari ini bersama dengan tim, ada teknisi Bapak Wil dan juga kedua anak magang. Terima kasih Putri dan juga Zakia. Selamat pagi dan ketemu lagi lain kesempatan. Salam sehat dan selamat pagi. 97,2 RRI Stasiun Provinsi Alor. Terima kasih baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi ini. Terus Alor Pagi ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi.